Oke, jadi Ibu, saya mohon izin. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching terhadap Ibu Rahma dan saya sebagai observer selama proses coaching. Nah, saya ingin bertanya dulu Ibu, bagaimana persiapan Ibu sebelum memulai coaching ini? Sebagai coach, apa yang sudah Ibu siapkan? Baik Bu, Pika di sini tentunya saya sudah menyiapkan kompetensi apa saja nanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Rahma. Tentunya misalnya pertanyaan berbobot, ya tentunya juga sesuai dengan alur kita di mana nanti saya akan menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan tanggung jawabnya seperti itu Bu Pika. Oke, jadi sekedar informasi saja Ibu. Jadi ada 3 kompetensi inti yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah presensi, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti saya ingin tanya Ibu, kompetensi apa yang perlu saya amati selama Ibu melakukan coaching yang ingin Ibu kembangkan dan harus saya amati? Ya tentunya Bu Pika seperti tadi saya ingin Bu Pika mengamati di mana di sini kompetensinya itu pertanyaan yang berbobot, di mana di sini saya nanti mengajukan pertanyaan kepada Bu Rahma, dan apakah di sini apakah saya mendengarkan dengan baik Bu Rahma. Jadi itu yang Ibu harapkan ya dari proses coaching ini, dan insya Allah saya melakukan proses observasi selama proses coaching. Baik, kita bisa memulai proses coachingnya, silakan. Baik. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Anji. Ya. Apa kabar hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik Bu Rahma, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada apa ini Bu Rahma? Iya Bu, ini jadi akhir-akhir ini Bu, saya melihat siswa saya itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu. Itu Antusias ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ya, jadi yang saya harapkan di sini yaitu saya ingin supaya mendapatkan solusi sehingga murid-murid saya dalam pembelajaran itu bisa antusias Bu. Baik Bu, di sini kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu kurang antusias di sini? Jadi kalau saya ingat mungkin di sini cara saya memberikan pembelajaran itu monoton, tidak memberikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak Bu, seperti itu Bu. Baik Bu Rahma, lalu apa saja yang bisa membuat kira-kira Ibu lakukan, apa yang Ibu bisa lakukan agar siswa ini tidak monoton dalam pembelajaran? Iya, jadi saya pikir di sini saya harus memberikan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, kemudian memberikan media pembelajaran seperti itu. Baik Bu Rahma, di sini saya lihat di sini saya sependapat dengan Ibu Rahma. Terus kira-kira saya lagi Bu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran tersebut? Ya, seperti itu Bu. Jadi saya harus memberikan kira-kira pembelajaran yang bervariasi, menggunakan metode-metode yang bermacam-macam, kemudian media gambar atau video Bu, seperti itu. Baik Bu Rahma, di sini kalau boleh tahu Bu Rahma, Ibu Rahma ini menggunakan sumber belajarnya apa saja di kelas? Iya Bu, kalau yang sekarang ini saya gunakan itu saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan. Buku teks ya Bu Rahma, selain buku teks ada lagi? Saya rasa cuma itu Bu yang biasanya saya gunakan. Saya rasa betul sekali Bu Rahma di sini. Ibu Rahma kira-kira ada hal lain untuk membuat siswa ini antusias Bu Rahma? Jadi di sini saya
dulu rencana pembelajaran yang bisa murid saya lebih antusias, seperti misalkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat anak-anak. Kemudian yang tren sekarang ya Bu, saya lihat banyak yang bisa kita lihat di YouTube, kemudian gambar-gambar di internet, ya seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Saya harap ini semoga berhasil Bu Rama. Baik Bu Rama, di sini apakah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, jadi seperti yang saya tadi katakan, komitmen saya di sini yang pertama itu saya harus membuat dulu RPP, rencana pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Kemudian di sini juga awalnya pertama mungkin di sini saya harus dulu memetakan dulu murid, asesmen awal Bu. Ya, saya dulu harus melihat masing-masing bakat dari siswa saya. Seperti itu Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi membuat pembelajaran menggunakan metode-metode yang bervariasi, dan ya seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Rama. Saya mendukung, semoga ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Rama. Iya Bu. Baik Bu Rama, terima kasih Bu Rama. Untuk hari ini saya rasa cukup. Mungkin saya tunggu progresnya berikutnya. Iya, makasih banyak Bu. Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya tuh ada gambaran solusi yang bisa saya gunakan. Baik Bu Rama. Iya, makasih banyak. Sama-sama Bu Rama. Baik Ibu, terima kasih. Ya alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya. Jadi Bu Rama sudah menemukan solusi dari kendala yang dihadapi. Nah saya lanjut kembali Bu. Kita kan sudah melakukan proses coaching dan saya mengamati proses coaching tadi. Menurut Ibu bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu selama proses coaching ini? Baik Bu Pika, di sini kalau saya di sini saya sudah melakukan kompetensi apa yang harus saya sampaikan kepada Bu Rama, pertanyaan yang sudah berbobot dan sudah sesuai dengan alur kita, di mana tujuan identifikasinya, rencananya dan tanggung jawabnya terarah. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Di sini saya melakukan yaitu tentunya presensinya, mengajukan pertanyaan dan saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan tadi Bu Rama. Jadi Ibu, saya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Bu. Jadi tadi saya mengamati, alhamdulillah Ibu Andi Mega sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Rahma selama proses coaching, dan menurut saya pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah di atas standar, sudah memenuhi standar, bahkan lebih dari standar yang dirujuk pendidikan. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu Pika, di sini saya sudah menuntun Bu Rama menjawab pertanyaan, sudah fokus, sudah memberikan pertanyaan yang terarah. Itu yang saya lakukan kepada Ibu Rama. Jadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, bukan Bu Rahma. Baik Ibu, namun tadi Ibu sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, tapi izinkan saya menyampaikan sedikit hal yang harus dikembangkan dalam proses coaching berikutnya. Saya melihat tadi ada hal yang harus Ibu kembangkan lagi, termasuk dalamnya adalah lebih fokus mendengarkan coaching atau Ibu Rahma dalam hal ini pada saat menyampaikan hal-hal yang ingin didiskusikan. Bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, tadi mungkin saya kurang fokus, mungkin ada kehilangan konsentrasi sejenak. Berikutnya saya akan lebih fokus lagi. Oke, dengan cara apa Ibu bisa memperbaiki hal ini? Mungkin di sini saya akan sering-sering berlatih membaca referensi pertanyaan, tentunya pertanyaan yang seperti tadi berbobot. Ya,
Jadi dari diskusi kita ini sudah ada gambaran ya Bu, apa yang harus dilakukan? Ya betul Bu. Ya, Sudah jelas. Oke, baik Ibu. Jadi proses coaching kita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan Ibu Andi Mega sudah ada bayangan apa hal yang akan diperbaiki untuk coaching selanjutnya. Assalamualaikum Bu Pika. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya. Nah, jadi hari ini Ibu Pika akan melakukan coaching kepada Ibu Andi. Tentunya kan ada sudah disiapkan ya. Iya. Nah, kira-kira itu apa yang sudah disiapkan Bu? Jadi sebelum melakukan coaching saya sudah menyiapkan pertanyaan berbobot dan tentu sudah mengikuti alur cerita. Jadi sekedar informasi ya Bu, bahwa di sini itu ada 3 kompetensi yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana yang nantinya Ibu inginkan yang perlu saya amati pada saat Ibu melakukan coaching? Baik Bu, jadi yang mungkin perlu diamati pada saat proses coaching nanti teknik mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya kira itu yang paling penting buat saya. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Kira-kira harapan? Jadi harapannya dengan melakukan coaching ini memenuhi alur cerita dan kompetensi inti yang ada, saya berharap saya bisa membantu Ibu Mega untuk menemukan solusi yang dihadapi. Menemukan masalah yang ada. Iya, Bu. Jadi saya rasa proses coachingnya bisa Ibu mulai. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rama. Saya mohon izin untuk melakukan coaching. Baik, Ibu Andi Mega sudah kita bersama lagi ya? Ya, sudah bisa. Assalamualaikum Ibu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pika. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya alhamdulillah baik Bu, meskipun ini agak sedikit batuk Bu. Oke. Ibu Andi, hari ini kita mau ini ya diskusi. Saya dengar ada sesuatu yang mau disampaikan. Kira-kira itu apa ya Bu? Iya betul. Sebelumnya terima kasih Bu Pika. Gini Bu, beberapa minggu ini ada siswa saya sering terlambat masuk kelas. Biasanya dia terlambat itu dia masuk jam ketiga. Di sini Bu, saya takut nanti ada beberapa pelajaran nantinya akan tertinggal. Iya. Seperti itu. Oke, saya paham masalah yang Ibu sampaikan. Jadi menurut Ibu dari diskusi ini apa yang Ibu harapkan nanti? Iya Bu, tentunya saya ingin mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin dengan bercerita dengan Ibu Pika nanti saya bisa mendapatkan gambaran apa yang bisa saya lakukan sehingga anak ini tidak terlambat lagi Bu. Oke, jadi tujuannya sudah jelas ya Bu. Sekarang saya ingin tanya Ibu, kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga anak tersebut sering terlambat? Ya Bu, saya bertanya kepada anak ini diantar jemput kedua orang tuanya, kemudian dia beralasan terlambat karena ini Bu, kurang tidur, karena sering begadang, itu bermain online juga Bu. Iya. Oke, gitu ya. Tapi sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Begini Bu, yang sudah saya lakukan ini tentunya saya berbicara dengan anak ini, saya mencoba berkomunikasi dengan baik dan saya menjelaskan konsekuensinya Bu apabila dia sering terlambat masuk kelas. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan ya hal yang baik. Ya, Bu. Tapi sebelumnya apakah Ibu punya keyakinan kelas sebagai wali kelas dan Ibu punya peluang untuk membuat anak ini tidak terlambat lagi? Di sini Bu, saya berkeyakinan dan memiliki peluang itu Bu. Saya juga ingin menjalankan tugas saya dengan baik tentunya. Oke, baik ya.
Jadi sekarang kita sudah tahu apa yang sudah Bapak lakukan, Ibu lakukan, kemudian kita sudah tahu juga di mana letak permasalahannya. Nah, kira-kira selanjutnya upaya apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak ini tidak trauma lagi? Oh iya Bu, tentunya selain upaya tadi saya memanggil anak ini, saya berbicara, saya menjelaskan konsekuensinya di sini. Saya akan yang belum saya lakukan mungkin itu saya akan mengunjungi rumahnya Bu, menemui orang tuanya, mencoba membicarakan hal ini, kemudian membuat komitmen terhadap orang tuanya untuk tentunya membangunkannya lebih awal agar tidak terlambat lagi Bu ke sekolah. Oke, ya, itu satu ide yang bagus Ibu. Kira-kira Ibu mau lakukan itu kapan bisa melakukan hal itu? Baik Bu, rencana ini mungkin akan saya lakukan segera Bu. Iya. Iya. Oke, akan dilakukan setelah pulang sekolah. Iya, rencananya. Jadi terkait komitmen seperti apa yang menjadi upaya Ibu untuk selanjutnya yang perlu dilakukan? Baik Bu, di sini saya akan mencoba melakukan apa yang telah saya rencanakan tadi, yaitu tentunya menemui orang tuanya, membicarakan hal tersebut, dan mungkin menghubungi teman-teman yang tinggal dekat dengan rumahnya dan meminta mereka untuk mengajak berangkat bersama. Salah satunya juga saya akan memberikan jam maker Bu. Oke. Jadi Ibu akan melibatkan teman-temannya, orang tua dan orang sekitarnya ya. Baik. Saya kira itu adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Nah, saya kira itu adalah satu solusi ya Bu yang bisa Ibu lakukan setelah ini. Nah, terkait rencananya nanti Ibu bisa lakukan setelah ini, setelah coaching, dan tolong kita bisa diskusikan kembali apa yang sudah dilakukan dan seperti apa hasilnya. Baik Bu Pika, terima kasih karena sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya itu mengetahui apa yang sebaiknya, apa yang seharusnya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Baik Ibu, insya Allah ya. Semoga berhasil ya Bu upaya yang Ibu akan lakukan berikutnya. Ya Bu, insya Allah sekarang saya sudah agak lega Bu. Terima kasih Bu Pika atas waktu. Oke, kita cukupkan coachingnya hari ini. Terima kasih Bu Andi, terima kasih Bu Rahma. Iya. Baik, jadi tadi Ibu sudah melakukan ya coaching kepada Ibu Andi. Jadi di sini saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Pika ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performan dalam kompetensi tadi Bu? Baik, jadi selama proses kegiatan coaching tadi, alhamdulillah saya kompetensi yang diharapkan itu sudah terpenuhi. Saya mulai dari presensinya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Andi. Jadi apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ya, karena menurut saya dari proses percakapan tadi Ibu Andi kan memahami apa yang saya tanyakan, lalu kemudian mengarahkan dari pertanyaan itu saya membantu Ibu Mega untuk mengarahkan menuju solusi yang diharapkan. Oh iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Ibu. Oh iya, jadi pada saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Andi Mega, saya mengamati di sini Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya itu sudah sesuai atau lebih dari standar yang kita rujuk Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas penilaian Ibu seperti itu, dan mudah-mudahan hal itu bisa saya pertahankan pada coaching-coaching selanjutnya. Iya Bu. Jadi di sini ya Bu. Namun demikian di sini saya juga melihat ada hal yang masih perlu dikembangkan Bu. Seperti tadi pada saat melakukan
coaching, saya melihat di sini ada kurang sedikit mendengarkan dengan baik ya pada saat itu. Bagaimana pendapat Ibu? Baik, terkait ini insya Allah berikutnya saya akan perbaiki hal itu, lebih mendengarkan dengan baik, lebih fokus mendengarkan pada coaching. Iya, jadi tindakan apa yang perlu Ibu lakukan? Mungkin saya harus latihan banyak mendengarkan orang lain, kemudian lebih fokus, belajar fokus, dan terkait mungkin cara-cara bagaimana mendengarkan secara efektif orang lain itu bisa saya belajar dari referensi buku. Jadi dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayangkan, apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Baik, jadi dari proses coaching tadi saya ingin bahwa sebenarnya saya harus banyak latihan melakukan coaching, baik itu sebagai coach, kemudian sebagai coachee dan observer, supaya saya bisa melihat di mana letak kekurangan saya dan saya ingin memperbaiki hal itu. Jadi terima kasih banyak ya Bu ketika hari ini. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kita tutup dulu dan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam Bu Andi. Apa kabar Bu Rama hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu Rama, hari ini kita akan mengadakan coaching terhadap Bu Pika. Baik Bu Rama di sini sebagai coach, apa kira-kira yang sudah Ibu siapkan? Oh iya Bu, jadi sebagai coach di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian di sini saya akan mendengarkan dengan baik apa nanti yang disampaikan oleh coachee. Kemudian di sini saya menghadirkan penuh ketika melakukan coaching. Ya, bagus sekali Bu Rama. Sekedar informasi Bu, di sini ada 3 kompetensi yang perlu Ibu siapkan, yaitu tentunya presentnya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Ya, kira-kira Bu, bagian mana yang nanti Bu yang akan saya amati? Iya Bu, di sini kalau yang perlu diamati itu adalah pada saat memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan baik. Ya Bu Rama, baik, selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, jadi saya mengharapkan supaya coaching pada hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita, seperti itu. Baik Bu Rama, saya rasa proses coaching ini sudah bisa dimulai Bu Rama. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rama. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Nah, di sini mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ibu. Oke, baik Bu. Jadi hal yang ingin saya sampaikan ini terkait pembelajaran di kelas. Jadi di kelas saya itu Bu, saya melihat siswa saya itu kurang termotivasi belajar. Ya mungkin karena siswa tersebut merasa pembelajaran itu kurang menyenangkan. Olehnya itu saya ingin proses pembelajaran di kelas saya itu saya punya kemampuan untuk pengelolaan kelas. Oh iya, seperti itu Bu ya. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan agar pembelajaran Ibu di kelas itu bisa menyenangkan siswanya? Jadi sejauh ini saya sudah mencoba beberapa metode, tapi sepertinya belum ada yang benar-benar efektif. Oh iya, seperti itu Bu. Iya. Kemudian apa kira-kira tantangannya Ibu dalam pembelajaran di kelas yang bisa maksudnya dapat menyenangkan siswanya Bu? Jadi tantangan saya itu karena saya sulit mengendalikan siswa yang suka berbicara dan suka mengganggu fokus teman-teman yang lain pada saat proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu hal apa yang perlu dilakukan agar hal yang ingin Ibu inginkan itu bisa tercapai Bu? Sepertinya saya harus membuat strategi bagaimana supaya
siswa yang suka berbicara ini lebih fokus ikut pembelajaran dan tidak mengganggu fokus teman-temannya yang lain. Oh iya. Baik, jadi Ibu, mari kita bahas strategi bagaimana supaya Ibu bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu fokus siswa yang baik pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi perlu kita pahami dulu ya Bu, penyebab kenapa siswa itu suka berbicara dan suka mengganggu murid yang fokus atau pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena tidak memahami materi pelajaran atau apa karena mereka bosan? Sepertinya Bu, yang menyebabkan mereka itu suka berbicara dan tidak fokus itu sebenarnya karena mereka kurang memahami materi pembelajaran. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa suka ganggu temannya di kelas. Jadi baik Bu, jadi jika demikian seperti itu, di sini kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak merasa bosan. Iya Bu. Insya Allah saya akan mencoba menerapkan proses pembelajaran yang menggunakan metode variasi. Oh iya. Jadi bagaimana Bu Ratika, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Sepertinya yang harus saya lakukan di awal adalah melakukan asesmen diagnostik terkait kebutuhan belajar peserta didik, supaya metode yang saya terapkan yang bervariasi di kelas itu bisa saya terapkan dengan mengenali karakteristik sosial peserta didik saya. Jadi dengan begitu saya bisa memahami bahwa kebutuhan belajar si anak A, B, C ini tentu tidak sama. Ya, jadi baik, saya rasa coaching pada hari ini kita sampai di sini dulu ya Bu. Jadi saya mempersilakan Ibu untuk mempresentasikan strategi yang akan yang akan digunakan nantinya. Kemudian nanti hasilnya bisa ya Bu, bisa menyampaikan kembali ke saya. Iya Bu, insya Allah. Saya berterima kasih juga Bu, dengan diskusi ini akhirnya saya bisa menemukan solusi yang sebelumnya belum terpikir untuk dilakukan, dan melalui proses seperti ini saya ini jadi ada ide untuk menerapkan strategi yang lain yang supaya anak lebih termotivasi. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Baik Bu Rahma, tadi proses coaching sudah selesai Bu Rahma. Iya Bu. Baik Bu Rahma, di sini bagaimana Ibu menilai sendiri performa tadi dalam kompetensi tadi? Oh iya, jadi kalau menurut saya pada saat tadi coaching itu saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, saya sudah mendengarkan dengan baik masalah yang diceritakan Ibu Rafiqa kepada saya Bu, seperti itu Bu Rahma. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena di sini dari hasil coaching tadi saya menuntut Ibu Rafiqa sehingga dia bisa ada gambaran atau solusi yang bisa memberikan solusi dari masalahnya Bu. Baik Bu Rahma, di sini boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Ya silakan Bu Rahma, saya mengamati tadi pada saat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu saya rasa sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi. Baik Bu Rahma, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Iya Bu, jadi saya sudah memberikan juga seperti itu. Baik Bu Rahma, di sini namun demikian yang saya amati juga, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saya lihat Ibu Rahma masih kurang fokus yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya. Bagaimana pendapat Ibu? Kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan? Jadi memang sedikit tadi Bu ya, pada saat coaching itu artinya ada sedikit kecil mungkin saya tidak terlalu fokus. Jadi di sini yang saya harus lakukan yaitu saya harus lebih
sudah terbayang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di hari ini? Ya, jadi saya harapkan supaya artinya nanti kalau melakukan coaching kita bisa melakukannya itu dengan sesuai dengan alur tirta Bu, seperti itu. Baik Ibu Rama, saya rasa cukup